Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Dadian Adiatma, NIM 180 512 040 61. Di sini saya mewakili kelompok saya, yaitu kelompok Spatial Database, untuk menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Oke, di sini kami mengerjakan sebuah peta persebaran virus COVID-19, khususnya di Jawa Timur. Hasil akhir dari proyek kami ini berupa visualisasi data yang divisualisasikan dengan gambar dan warna. Lalu yang kedua divisualisasikan dengan diagram. Oke, data yang kami himpun di sini adalah data pasien yang positif terkena virus COVID-19 di setiap daerah. Oke, di sini ada 4 representasi warna. Yang pertama ada kuning, oranye tua, dan merah. Untuk warna kuning ini di sini ada angka 0 sampai 5 atau minimum sampai 5. Oke, di sini itu maksudnya adalah di daerah yang berwarna kuning ini, daerah tersebut memiliki pasien positif corona yang mana frekuensinya 0 sampai 5. Untuk yang di daerah warna oranye ini, oke, di sini itu daerah tersebut memiliki pasien positif COVID-19 yang mana frekuensinya 5 sampai 10. Begitu pula dengan yang oranye tua dan juga merah tua. Oke, di sini kita membutuhkan 2 buah aplikasi. Yang pertama adalah QGIS. QGIS ini fungsinya untuk memvisualisasikan atau merepresentasikan data yang telah kita himpun dalam database kita. Lalu yang kedua kita membutuhkan DBMS untuk mengatur database yang telah kita buat. Oke, database yang kami gunakan di sini adalah PostgreSQL. Maka dari itu kami menggunakan DBMS pgadmin. Untuk pembuatannya sendiri ada 4 tahap. Yang pertama adalah kita buat koneksi PostgreSQL dengan QGIS. Lalu yang kedua kita atur database kita. Lalu yang ketiga kita visualisasikan data kita dengan gambar dan warna. Lalu yang keempat adalah visualisasi data dengan diagram. Untuk pertama kali kita buat database baru. Dalam kasus ini saya beri nama Corona. Lalu setelah itu kita buat ekstensi untuk database ini, yaitu ekstensi PostGIS. Bisa kalian lakukan dengan query create extension PostGIS. Satu bisa di run. Setelah di run, dia akan tampil di extensions. Nah, ini PostGIS. Oke. Untuk tahap selanjutnya, kita buat koneksi antara PostGIS dengan PostgreSQL kita. Oke, kita masuk ke aplikasi QGIS. Pastikan kalian telah memiliki file vektor peta wilayah Indonesia. Di sini adalah file dengan ekstensi SHP. Oke, kita drag ke layar kita, yaitu IDN-ADM2. Oke, IDN-ADM2 ini adalah peta wilayah kabupaten atau kota di setiap daerah di Indonesia. Oke, yang kita butuhkan adalah di daerah Jawa Timur saja. Setelah itu kita buat koneksinya dengan klik ekstensi PostGIS ini, klik kanan, new connection. Untuk name-nya ini beri nama terserah kalian. Misalnya dalam kasus ini Corona. Lalu hostnya pilih localhost dengan port 5432 karena ini PostgreSQL. Database-nya sesuaikan dengan database yang telah kalian buat tadi. Oke. Lalu masuk ke basic. Ini isi dengan super user kalian. Setelah itu kita checklist yang also list tables with no geometry. Setelah itu jangan lupa kita tes dulu koneksinya. Koneksi berhasil. Bisa klik OK. Setelah itu masuk ke database, lalu DB Manager. Klik PostGIS, koneksi yang telah kalian buat tadi. Oke, kalau biasanya IDN negara, provinsi, kota ini belum tampil, karena itu kita import layer dulu. Import layer ini fungsinya adalah untuk membuat tabel berdasarkan
file vektor yang telah kita load ke layer tadi. Oke, di sini misalnya sebagai inputan IDN ADM2 yang telah kita load tadi. Lalu kita buat tabel dengan nama IDN kota. Setelah itu kita create spatial index dan bisa klik OK. Maka hasilnya nanti kalian akan punya tabel dengan nama IDN kota ini, yang mana dia punya informasi berdasarkan file vektor Anda. Oke. Kita coba lakukan query. Select all from IDN kota. Kita execute. Oke, di sini bisa dilihat ada banyak informasi. Informasi ini kita dapatkan dari file vektor yang telah kita load tadi. Untuk menyimpan data wilayah Indonesia berdasarkan provinsinya, bisa kalian drag yang IDN ADN1.shp ini. Lalu kalian lakukan import layer seperti yang telah saya lakukan tadi pada layer IDN ADM2. Oke, setelah itu kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu kita melakukan pengaturan terhadap database. Pengaturan ini kita akan menambahkan beberapa kolom baru pada tabel IDN kota dan juga IDN provinsi. Kenapa kita tambahkan kolom baru? Alasannya yang pertama, tabel kita itu belum memuat informasi yang dapat kita gunakan untuk merepresentasikan peta persebaran virus corona di Jawa Timur. Karena tabel yang telah kita buat berdasarkan vektor ini cuma memuat informasi geografis dari wilayah-wilayah provinsi dan juga kabupaten atau kota di Indonesia. Oke, langsung masuk ke DBMS kalian masing-masing. Kita buat query baru. Yang pertama di sini kita akan menambah kolom baru, yaitu kolom positif untuk menampung jumlah pasien positif COVID-19. Di sini kita tambahkan pada tabel IDN kota, tabel IDN kota, kita add kolom yang namanya positif dengan tipe data integer. Oke. Setelah itu kita juga tambahkan positif ini pada tabel IDN provinsi. Namanya sama, positif, tipe datanya integer. Lalu setelah itu kita tambahkan kolom lagi, yaitu last update, untuk men-tracking ini terakhir diupdate kapan. Ini juga pada dua tabel, yaitu IDN kota dan IDN provinsi. Last update, tipe datanya date. Oke, setelah itu kalian run. Oke, kita lihat dulu hasil dari query kita. Kita lihat struktur tabel kita sekarang. Select all from IDN ADM IDN kota maksud saya. Oke. Oke, di sini bisa dilihat ada sekitar 15 tabel kalau nggak salah. Yang pertama ada tabel ID, dia itu primary key. Untuk yang geometri ini, dia menyimpan informasi geografis dari setiap wilayah, kabupaten atau kota di Indonesia. Oke, lalu ada ID 0. ID 0 ini, dia itu ID dari wilayah negara. Lalu ada ISO, ini singkatannya, IDN, itu Indonesia. Name-nya ini Indonesia, name 0. Lalu ada ID 1. ID 1 ini dia merepresentasikan ID dari provinsinya masing-masing.
Lalu ada NIM 1, ini adalah nama provinsinya, yaitu ada Aceh, ada Kalimantan Selatan. Lalu ID 2 ini adalah ID kabupaten atau kota. Lalu yang NIM 2 adalah nama dari kabupaten atau kota. Dan yang type 2 ini adalah tipenya, dia tuh masuk kabupaten atau kota madya. Lalu yang type 2 ini seperti halnya type 2, cuma dia bahasa Inggrisnya. Ada NIM 2 ini 0. Lalu ada var name. Oke, lalu ada positif dan juga last update ini yang baru saja kita buat. Oke, perlu diperhatikan kalau di sini kita punya beberapa ID, yaitu ID 0, ID 1, dan juga ID 2. Yang mana tadi telah saya sebutkan kalau ID 2 ini dia merepresentasikan ID dari kabupaten atau kotanya masing-masing. ID 1 ini berisi ID dari provinsinya masing-masing, dan juga ID 0 ini ID negara. Oke, di sini dengan memanfaatkan kolom ID ini kita dapat melakukan transaksi antar dua tabel, yaitu menggunakan join untuk memudahkan kita dalam melakukan pengqueryan berikutnya. Oke, untuk yang beberapa kolom positif ini ada dua. Yang akan kita lakukan update adalah di IDN kota. Dan untuk IDN provinsi, kolom positifnya ini akan kita lakukan pengisian secara otomatis menggunakan trigger. Begitu juga dengan last update, yaitu last update di kota ini kita lakukan dengan trigger. Begitu juga dengan yang di provinsi. Untuk trigger function yang ada pada tabel IDN provinsi bisa kita lakukan dengan query seperti ini. Kita buat fungsi yang bernama update positif, yang mana dia akan mereturn trigger. Oke, di sini pertama kali kita deklarasikan total yang bertipe data integer. Total ini akan berfungsi untuk menampung total keseluruhan dari pasien positif COVID-19 di setiap wilayah kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Oke, di sini kita lakukan select sum IDN kota positif, yaitu kita ambil kolom positif dari IDN kota, lalu kita inner joinkan dengan IDN provinsi, yang mana ID satunya dari IDN kota harus sama dengan ID 1 di IDN provinsi. Oke, lalu setelah itu hasil sumnya ini kita masukkan pada kolom positif yang pada tabel IDN provinsi. Setelah itu buat trigger function yang bernama update kota. Ini fungsinya untuk menambahkan data last update pada tabel IDN kota. Oke, kita lakukan update IDN kota yang mana kita set last update-nya menjadi tanggal sekarang atau tanggal pengupdatean terbaru, yang mana ID 2 sama dengan new ID 2. Setelah berhasil dibuat, lalu kita buat trigger, yang mana trigger ini akan mengeksekusi prosedur update kota dan juga update positif ketika terjadi transaksi update pada tabel IDN kota. Oke, setelah pembuatan trigger berhasil dilakukan, masuk kembali ke QGIS Anda, buka database, DB Manager. Di sini kita akan mulai melakukan visualisasi data menggunakan warna dan juga gambar. Oke, buka koneksi yang telah kita buat tadi, itu Corona. Setelah itu kita masuk ke SQL window. Di sini kita ambil semua data wilayah kabupaten dan juga kota yang ada di Jawa Timur dengan cara select all from IDN kota, yang mana ID satunya itu sama dengan 12. Oke, ID 1 ini ID yang merepresentasikan provinsi, dan Jawa Timur memiliki ID 1 yaitu 12. Kita lakukan eksekusi. Oke, setelah itu
Kita klik load as new layer. Lalu kolom name unit ID-nya biarkan ID. Layer name-nya ini kita beri nama Jawa Timur. Oke, sebelumnya pastikan kalian telah mengisi data pasien yang positif corona ya. Ini saya sudah melakukan pengisiannya. Oke, setelah selesai kalian bisa klik load. Oke, close. Dan hasilnya adalah ini. Oke. Jadi ini adalah peta wilayah kabupaten atau kota yang ada pada Jawa Timur. Oke, pada layer Jawa Timur yang baru ini kita tinggal melakukan styling, yang mana nanti hasil akhirnya akan sama dengan layer Jawa Timur yang bawah ini. Oke, untuk stylingnya sendiri bisa dilakukan di sini. Untuk yang pertama label ya. Oke, label, atur ke single label. Ini untuk memberi nama daerah-daerah wilayah provinsi atau kotanya. Lalu ambil value-nya dari NIM 2. NIM 2 ini nama wilayah provinsi atau nama wilayah kabupaten atau kota. Jadi akan auto. Ini Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, dan lain sebagainya. Setelah itu kita atur warnanya. Ada di simbologi. Lalu pilih yang graduate. Kita ambil value dari kolom positif. Setelah itu kita atur color remnya, yaitu antara kuning dan merah. Ini bisa kalian atur sesuka kalian. Oke, untuk pembagian warnanya, di sini saya bagi menjadi 4 kelas. Lalu saya atur range-nya untuk yang kuning, dia punya lower value 0 sampai ke 5. Untuk yang oranye ini, dia punya color range 5 sampai 10. Untuk yang oranye tua, dia punya color range 10 sampai 20. Untuk yang merah, baru dia punya color range 20 sampai 327. Oke, ini update yang saya lakukan ini pada tanggal 23 April. Jadi saat itu maksimal ada 327 pasien, yang mana ini di Surabaya. Oke, setelah itu bisa kalian apply, lalu close. Untuk visualisasi dengan diagram, bisa ke menu plugin, lalu data plotty. Di sini saya milih bar plot atau diagram batang. Yang mana sumbu X ini saya mengambil dari kolom NIM 2, yaitu nama kabupaten atau kota. Lalu untuk yang sumbu Y ini saya ambil dari kolom positif. Setelah itu kalian bisa create plot dan hasilnya akan ada di sini. Oke, di sini dapat dilihat ini Surabaya 327, lalu ada Sidoarjo dan juga wilayah-wilayah lain di Jawa Timur. Dan yang sumbu Y ini adalah jumlah positifnya. Sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Atas kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.